lagi ya ke Bung Eki, Haji Wangki untuk menyampaikan kegiatan prakteknya. Silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk hadir saya, Pak Ustadz. Saya untuk menyampaikan pengalaman saya dalam bidang terapi. Jadi saya memiliki sebuah program namanya Quantum Harmony Energy. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa macam metode untuk penyembuhan. Yang materi yang akan saya sampaikan adalah berbagai macam pengobatan alternatif. Terus apa itu Quantum Harmony Energy? Tes kesehatan tubuh kita nanti akan kita praktekkan ya sebentar lagi. Terus bagaimana cara mendeteksi apakah di dalam tubuh kita ada unsur negatifnya atau tidak. Itu ntar kita akan praktekkan juga. Jadi ntar ada beberapa mungkin yang akan kita praktekkan baik secara berdua orang atau mungkin nanti 3 orang atau sendiri-sendiri. Nah, bedanya antara praktek yang alternatif dengan kedokteran adalah alat-alat yang dipergunakan itu yang tidak termasuk dari unsur kedokteran. Itu dulu ya, tapi sekarang untuk membuktikannya kita otomatis tetap menggunakan alat-alat kedokteran. Jadi untuk pembuktiannya kita menggunakan alat-alat kedokteran tersebut. Jadi yang pertama itu yang paling utama seperti Pak Ustadz kan saya bilang adalah pengobatan cara Rasulullah SAW. Itu disebut tibun nabawi ya. Jadi termasuk hukam, ruqyah, yang dari lintah, pengobatan lintah, dan berbagai macam unsur termasuk cara sholat ataupun cara kita makan dan kehidupan kita sehari-hari itu termasuk cara pengobatan Rasulullah. Contoh misalnya kenapa kita sholat itu bagusnya berjamaah, karena sebenarnya unsur energi di dalam tubuh kita ada aura positif yang pada waktu-waktu tertentu itu menimbulkan hal yang positif. Jadi pas kita bergabung antara kita itu energi dan aura tersebut akan menyatu. Jadi yang tadinya kita mungkin lemah tapi yang sebelumnya lagi kondisi baik, maka kita akan ke bawah juga baiknya. Jadi unsur-unsur itu yang biasa kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi tanpa kita sadari. Ada juga contoh misalnya kalau kita lagi minum kopi nih, ada lalu masuk ke minuman kita. Mungkin kalau kita nggak tahu itu main kita buang aja walau masih banyak. Sebenarnya ada cara yang bisa agar kita minum kembali minuman tersebut. Bagaimana ya? Tahu dari Bapak Ustadz? Ya, ada yang tahu nggak? Ya, benar kan itu. Jadi hanya dicelupkan sekali saja, baru kita buang dan itu bisa kita minum kembali. Tapi ada kemarin sempat viral yang dari Bali atau mana menyebutkan obat COVID itu dari lalat hijau berapa biji dan lalat-lalat gede yang lainnya, karena dianggap dari hadis tersebut itu dapat mengobati COVID. Ternyata ya tidak juga. Nah, selain pengobatan itu ada ilmu pengobatan energi fisiologi. Itu yang termasuk kita ada sistem sentuhan. Jadi seperti EFT, PEPS, Jinshin Jitsu, hipnoterapi juga termasuk di situ. Jadi itu yang membawa kita ke energi yang ada di tubuh kita sendiri. Contoh yang EFT itu asalnya dari orang Amerika, Gary Craig, tapi orang Indonesia yang belajar di sana untuk memperdalamnya
Lalu begitu datang ke Indonesia, dia masukin untuk unsur spiritual di sana. Jadi kata seizin yang punyanya dia menambahkan spiritual. Jadi di sana disebut spiritual emotional behavior technique. Nah itu sistemnya hanya dengan diketuk-ketuk di daerah kepala, badan. Jadi penyakit yang kita rasakan insya Allah akan sembuh. Dan itu mengapa ternyata efeknya lebih baik yang dengan spiritual. Karena kalau yang aslinya Gary Craig sendiri itu hanya dia nempuk-nempuk aja, dan dia hanya di dalam hati apa yang disembuhkan. Tapi kalau dengan unsur spiritualnya itu kita tetap mengucapkan bahwa agar penyakit yang kita ingin hilangkan itu hilang dengan sendirinya. Maksudnya Allah yang menentukan ya. Nah terus ilmu metafisik. Metafisik itu biasanya dari tubuh kita yang kita seperti tenaga dalam, olah nafas, reiki, algoritma, astrologi. Nah itu mempengaruhi tubuh kita juga. Bagaimana tubuh kita bisa menuju lebih sehat kalau kita mempelajari seperti ilmu olah nafas. Itu baik sebenarnya untuk diri sendiri, tapi kalau untuk orang lain mungkin energi yang dia ada di tubuhnya kalau dia tidak latihan akan tersalur ke dirinya sendiri sehingga dirinya akan sakit. Orang yang niat disembuhkan pun akan tidak maksimal hasilnya. Nah yang terakhir adalah dari herbal. Herbal itu pengobatan yang melalui tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan lainnya. Nah di sini coba kita praktekkan, sebenarnya ini sebuah video ya. Jadi kita coba apakah jantung kita ini sehat, apakah paru-paru kita ini sehat dengan cara menarik nafas kita selama 5 detik dan menahan nafasnya 15 detik lalu dibuang. Sekarang kita coba masing-masing, kita coba ya. Jadi kita angkat kakinya salah satu. Angkat salah satu. Nah itu kalau bisa tahan sampai 15 detik aja, itu berarti sehat. Coba ya. Kita dari ulang. Nah, kita coba. 1 berangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah sekarang yang sebelah kiri, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah itu kalau bisa dianggap sehat, tapi nanti dulu, jangan seneng dulu. Sekarang kita coba angkat lagi yang sebelah kanan, tapi caranya merem, jangan melek. Itu dari 15 saya turunin jadi 10. Kalau ada yang bisa, itu berarti sehat tubuhnya ya. Kita mulai ya. Satu, angkat kakinya dulu. Yang kanan dulu nih, karena ini, yang kanan ini menunjukkan bahwa tubuh kita sebelah kirinya sehat. Nanti begitu pun sebaliknya, ya. Sekarang kita belum. Sekarang satunya kita angkat, dua mulai merem ya. Satu angkat, dua merem. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat. Ya, itu hebat. Itu yang sebelah kanan. Sekarang dibalik yang sebelah kirinya. Ya, mulai angkat kaki sebelah kirinya. Untuk mana siap saya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tadi goyang-goyang. Jadi itu kita bisa praktekkan sebenarnya untuk sehari-hari agar tubuh kita sendiri itu sehat. Itu simpel tapi membuktikan bahwa keadaan tubuh kita itu ada keseimbangan atau tidak gitu. Jadi dari tubuh kita sendiri kita bisa ngecek ya kondisi keadaan tubuh kita, kesehatan kita sendiri. Kalau ini menceritakan pakai teman coba berat kita simbol. Boleh diulang Kalau itu mah ada juga simbol. Jelas sama juga bisa goyang. Boleh dicoba kan dicoba lagi. Jadi ini enggak ini ya, enggak satu arah ya. Bisa kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa. Asal jangan yang sulit-sulit, nanti saya nggak bisa jawab. Jadi lanjut. Nah, quantum harmony energy ini yang saya bikin ya, itu terdiri dari beberapa unsur. Maksudnya saya ikut berbagai macam pelatihan yang ada di sini. Jadi dari ilmu keilmuan yang saya dapatkan itu semua saya ambil yang positif-positifnya. Makanya intinya dari quantum harmony energy ini adalah memaksimalkan potensi yang ada di dalam tubuh kita sendiri, sehingga kita dapat mengobati diri sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun jarak jauh. Nah, nanti jarak jauh pun akan kita praktekkan mengapa bisa jarak jauh ya. Dengan pembuktian nanti kita coba narik orang jarak jauh, dia akan ketarik apa enggak. Itu untuk membuktikannya kita bisa coba itu. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam quantum harmony energy ini seperti yang Kang bilang tadi adalah unsur inti api, inti angin, inti tanah, inti air, dan inti bumi. Itu semua dari tubuh kita, unsur-unsur itu kita maksimalkan. Jadi termasuk dari pengobatan herbal pun inti-inti ini yang dipakai. Jadi misalnya untuk penyakit apa, dia tumbuhannya yang berunsur panas apa gitu sambil. Jadi nanti secara energi, kalau misalnya contoh komputer itu kita install di tubuh kita unsur-unsur ini. Jadi pas kita niat untuk menyalurkan atau menggunakan energi tersebut, maka dengan secara otomatis energi ini yang dibutuhkan di tubuh kita apa. Makanya penyakit apapun insya Allah atas izin Allah SWT itu insya Allah bisa disembuhkan karena ada unsur-unsur tersebut. Akan tetapi unsur tersebut tidak akan maksimal jika pada tubuh kita ada yang namanya cakra dan latoif. Latoif atau latifa itu adanya nanti ada di tubuh kita, walau berbeda sistemnya tapi fungsinya sama. Jadi kalau latoif itu adanya sekitar dada dan kepala. Kalau dari cakra itu dari bawah ke atas, dan itu fungsinya adalah mengaktifkan meridian-meridian di tubuh kita sehingga tubuh kita itu aktif terus. Jadi insya Allah misalnya di musim COVID ini, kalau kita udah mengaktifkan energi tersebut, maka energi tersebut akan menangkal virus-virus yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian yang menemukan 7 latoif ini adalah Syekh Ahmad Nasyabandi, seorang sufi pada abad ke-11. Yang mungkin sekarang kita anut ya, gitu. Jadi hasil ini tubuh kita ini sebenarnya fasilitasnya udah ada Allah berikan, tapi kita tidak memaksimalkannya karena kita tidak tahu atau belum mempelajarinya. Nah, sebenarnya di sini ini adanya video, tapi karena beda laptopnya di rumah ini jadi nggak jalan, jadi kita lewatkan saja.